المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واقضي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرجال المسلمين الصلاة والسلام على شفيع الأنام. الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرجال المسلمين وآله وصحبه وسلم تعالى من الشرك العربي لجميع أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين ولذوي الحقوق علينا بخصوص العلم في الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا إلى صراط المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ويسر واحلل عقدة من لساني. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع al-qismus tsani. Masuk ke dalam isim bagian yang kedua dari kitab ini kelas malam tentang masalah usul fikih, tentang kaidah, metode dalam usul fikih. Sekarang masuk dalam fil qawaidil fiqhiyah, dalam kaidah fikih. Jadi kaidah fikih ini hasil daripada pengambilan kesimpulan ayat Al-Quran, kemudian hadis, lalu diambil, dikaji, diperas keadaan hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis dengan metode-metode yang semalam yang sudah disampaikan kayak khos, mujmal, mubayyan dan lain sebagainya, maka muncullah yang ngarannya qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah ini hasil mengkaji daripada apa-apa yang sudah ditetapkan daripada hukum-hukum, baik ada yang ada di dalam Al-Quran ataupun ada di dalam hadis. Jadi beda antara usul fikih itu metodenya, qawaidul fiqhiyahnya itu kesimpulan rumusan fikihnya. Fil qawaidil fiqhiyah qala sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya berbagai macam perbuatan, berbagai macam amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan terhadap segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Waqul Bukhari. Al-qawaidul ula. Kaidah yang pertama di dalam usul fikih, di dalam kaidah fikih bunyinya al-umuru bi maqasidiha. Segala sesuatu, segala perkara, atau dalam hal ini segala amalan, segala perbuatan bi maqasidiha, tergantung maksudnya, tergantung tujuannya, tergantung niat melakukannya.
Karena ada di dalam sembahyang itu kan ada 3, ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Nah, qasad ini yang dimaksudkan al-umuru bimaqasidiha. Apa yang kita tuju terhadap suatu perbuatan, itu yang dimaksud dengan qasad. Maksud daripada yang kita gawi ini apa, itu disebut sebagai qasad. Ya, misalnya kita berdiri tujuannya supaya apa? Untuk mengerjakan sholat. Makanya usolli, pada saat mengatakan usolli, sengaja aku sembahyang. Itu yang dimaksud dengan qasad di dalam sembahyang. Sengaja aku melaksanakan puasa. Sengaja akunya itu melaksanakan suatu perbuatan puasa, itu yang disebut dengan qasad. Sengaja aku berwudu, itu disebut dengan qasad. Kalau di sembahyang ada ta'arud lagi. Ta'arudnya karena apakah sembahyangnya itu sembahyang sunnah kah, atau sembahyangnya sembahyang wajib, atau mengerjakan puasa sunnah kah atau puasa wajib. Itu pembagiannya, pembedaan. Kalau sengaja aku sembahyang, ini kan sengaja aku melaksanakan sembahyang, itu disebut dengan qasad. Karena keterangan mengenai sembahyangnya, mengenai hukum sembahyang yang dilakukan, apakah hukum sembahyang itu wajib ataupun hukum sembahyang itu sunnah, kan beda. Kalau kita mengerjakan suatu perbuatan wajib kemudian diniatkan sunnah, maka hukumnya gawian yang kita gawi itu yang wajib tadi dengan niat yang sunnah, hukumnya menjadi kada sah. Ta'arud, ada ta'yin hanya penjelasan daripada sembahyang fardu ini, fardu apa, fardu zuhur kah, fardu asar kah. Nah, itu qasad, ta'arud, ta'yin. Al-amsilatu, contoh-contohnya, contoh daripada al-umuru bimaqasidiha. Minha, diantaranya al-wudu'u, berwudu, la budda fihi minal qasdi ay an-niyati. Berwudu itu harus di dalamnya ada qasad, ada niatnya. Membasuh muha, pada saat membasuh muha kan pada saat kita mengandak niat itu pada saat mengandak pertama kali banyu di atas dahi ketika hendak membasuh muha. Pada saat mengambil banyu, baik itu di pancuran kah atau di sungai kah, pada saat meletakkan tangan di atas kepala sini dengan banyunya, nah pada saat itulah kita mengqasad itu memaksudkan gawian kita ini untuk gawian apa? Gawian ini kan ini pada saat meletakkan mengandak tangan di atas dahi, ini ulun melaksanakan wudu. Pada saat itulah yang dinamakan niat. Jelas lo kira-kira? Jadi letaknya niat pada saat berwudu itu di mana? Pada saat pertama kali banyu yang kita bawa dengan tangan itu tersentuh di atas muha kita. Mulai mana? Disunahkan kan mulai dahi. Mulai dahi. Pada saat bersentuhan dengan dahi, pada saat itulah niat kita meletakkannya. Pada saat andak di atas ini, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jelas lah kira-kira, itu namanya qasad. Wudu la budda fihi minal qasdi wa kadzalikal ghuslu, itu juga mandi, was salatu, itu juga sembahyang, was saumu, itu juga berpuasa. Tanpa adanya qasad, tanpa adanya niat, gawian kita tadi walaupun gawiannya sama, sama-sama membasuh muha, sama-sama membasuh tangan sampai siku, membasuh tangan kanan, tangan kiri sampai siku, membasuh kepala, membasuh kedua telinga, membasuh batis yang kanan, membasuh batis yang kiri, semua rukun wudu kita laksanakan. Tapi tadi pada saat kita meletakkan tangan, pada saat kita meletakkan banyu di tangan kita, meletakkan di muha kita, itu ada niat, ada tujuan, ada qasad, ada maksud bahwasanya ini adalah wudu, maka
gawiannya tidak dinilai sebagai wudhu, dianggap sebagai membasuh muha biasa. Nah, itu juga mandi wajib. Pada saat menurunkan banyu, pada saat pertama kali itu menurunkan banyu ke atas kepala, menyiramkan banyu ke atas kepala supaya sebelum meratakannya, pada saat pertama kali gugur banyu ke atas kepala kita, pada saat itulah kita meletakkan niat dengan maksud menggugur akan banyu ke atas kepala kita, meratakan ke seluruh tubuh ini dengan niatnya, tujuannya adalah mengangkat hadas besar yang ada di seluruh tubuh. Kalau ada niatnya, maka pada saat itu sama kita dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa artinya rofil hadasil akbarnya, walaupun kita sudah mandi, tanpa ada niat itu mandi wajib, maka tidak terangkatlah yang adanya hadas besar yang ada pada diri kita. Tetap pada boleh sembahyang, tetap pada boleh memegang Al-Quran, tetap pada boleh masuk masjid, walaupun sudah mandi. Jelas lagi kira-kira. Itu juga buat-buat berdiri di masjid, berdiri mau empati gerakan sembahyang yang dilakukan oleh imam. Tapi kadada kosot, kadada niat bahwasanya ini adalah aku sembahyang, kadada niat di dalam hati ini aku melaksanakan sembahyang, maka gawiannya itu tidak dinilai sebagai sembahyang. Nah, itu juga berpuasa, walaupun karena makan seharian, tapi kadada niat untuk berpuasa, maka tidak dinilai sebagai puasa. Niat itu adalah salah satu rukun yang paling utama. Tanpa ada niat, tanpa niat dipatrikan di dalam hati, ditekankan dalam hati, maka amalan ibadah yang kita gawi itu menjadi tidak bernilai. Jelas saja kira-kira lah. Hanya kenapa diandak paling pertama yang arahnya niat di setiap rukun, baik itu rukun sembahyang, baik itu rukun wudhu, dan amalan-amalan yang lainnya, karena dengan kosot, dengan niat yang di dalam hati tadi, dengan niat yang dipatrikan di dalam hati, itu menjadi amalan yang kita gawi, menjadi hukumnya ibadah. Minha, contoh yang lain lagi, ma law ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi. Ma law ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi kaman wati'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyatun wa annahu zanin biha fa idza hiya halilatuhu fa huwa haramun. Ini penting nih. Malau ta'ata fi'la syai'in mubahin lahu. Ketika seseorang, itu aja mah ada malau. Ketika itu kan ta'ata, ketika bubuhan pian fi'la syai'in mubahin. Ketika engkau melakukan suatu perbuatan yang sifatnya mubah, yang hukumnya mubah. Ketika engkau melakukan perbuatan yang mubah, yang hukumnya mubah. Mubah artinya boleh kalau? Boleh. Kalau kita mengerjakannya kada berdosa. Kalau kita meninggalkannya pun kada berdosa. Mubah atau hukumnya halal. Dalam istilah lain halal, mubah. Wa huwa ya'taqidu, tapi si din tadi nang tukang ini ta'ato, ini berarti apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mubah, ta'ato, apabila seseorang melakukan perbuatan suatu yang sifatnya mubah untuk dirinya, wa huwa ya'taqidu, akan tetapi inya mengiktikadkan, inya meyakini adama hillihi, bahwasanya yang digawinya perbuatan yang kan halal. Inya mengerjakan perbuatan yang mubah, perbuatan yang halal, tapi diyakininya bahwasanya perbuatannya itu kada halal. Salah sendiri nih.
Orang nyata-nyata halal, dianggapnya kada halal. Kaman wati'a imra'atan, seperti inya mewatok. Apa bahasanya toh? Paling nyaman nih. Uh, 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 menggauli seperti inya menggauli istrinya. Seperti seseorang menggauli istrinya, inya menggauli wati'a imra'atan, inya menggauli istrinya. Ya'taqidu annaha ajnabiyatun wa annahu zanin biha, akan tetapi inya berkeyakinan, inya meyakini bahwasanya bahwasanya tadi istrinya tadi, annaha, haknya kembali kepada imra'atan, annaha kembali kepada istrinya tadi, ajnabiyah, orang lain. Bahwasanya istrinya tadi adalah orang lain, wa annahu zanin, dan inya meyakini aku ini sedang berzina, padahal lawan bininya seorang. Faida hiya halilatuhu, walaupun inya sebenarnya hubungan badan bergaul dengan istrinya, padahal walaupun ini bergaul dengan istrinya dalam keadaan yang nyatanya itu bahwa haramun, maka hukumnya adalah haram. Jelas kira-kira. Ini apabila ada seseorang melakukan perbuatan yang mubah, tapi inya meyakini bahwasanya perbuatan yang mubah itu adalah perbuatan yang haram. Jadi jangan meyakini sesuatu yang sifatnya halal, yang sifatnya mubah itu diyakini sebagai sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Jelas kira-kira. Contohnya di sini apabila ada seseorang uh, bergaul, berhubungan dengan istrinya, berhubungan lawan bininya. Nah, lawan bininya. Tapi di dalam hatinya bahwasanya karena kadet kalau pas mati lampu. Ini nih keadaannya ya nih, mati lampu. Kebetulan inya lagi keluar kota, misalnya perjalanan keluar kota. Perjalanan kayak misalnya alul, hendak kalau hendak apa namanya, ada majelis di Palangkaraya misalnya, hendak mendatangi majelis di Palangkaraya, hujan, habis bermajelis di Palangkaraya hujan, karena kalau boleh ke Tangkiling lah lo nginap di hotel. Nah, waktu nginap di hotel itu mati lampu, lalu ada bebinian masuk kamarnya, padahal itu bininya seorang juga. Padahal itu bininya seorang, ini contoh aja lah. Padahal itu bininya seorang juga, masuk bininya ke dalam kamar karena bininya di kada padah, lalu dijapai oleh bininya kan, merasa dijapai, lalu terjadilah sesuatu yang diinginkan, misalkan ini naudzubillah. Karena si alul ini kada tahu pada bininya yang masuk ke dalam kamarnya tadi, kamar hotelnya tadi, yakin bininya si tenggiling, ini orang lain nih, jadi orang lain yang kayak ini. Ini orang lain, lalu pada saat itu meyakini bahwasanya ini orang lain dan aku malam ini berzina misalnya, naudzubillah. Ini contoh rahatan bagawian itu, rahatan bergaul itu, nyala lampu, biniku sekali. Walaupun dia berhubungan dengan istrinya, maka hukumnya haram. Nah, jelas ya lah. Tapi jangan dibalik. Jangan dibalik. Maksudnya jangan dibalik kayak nih. Kita nyata-nyata nang masuk ke kamar kita itu orang lain. Nyata-nyata yang masuk ke kamar kita itu orang lain. Kita melihat jelas sudah itu orang lain. Melihat jelas yang masuk ke kamar kita itu adalah orang lain. Jangan diyakini bahwasanya itu bini kita. Ini dibaliknya. Beda hal seandainya misalnya tadi kadap lampu kadap, mati lampu lah. Mati lampu, kebetulan kita ini berdiam serumah dengan adik ipar misalnya.
adik ipar. Lalu pada kelihatan sama-sama sama sekali. Ternyata adik ipar tuh masuk ke kamar kita. Kita kada tahu. Kita masuk ke kamar, kada jelas juga ngarannya biasa aja gitu dua laki bini. Akhirnya uh, terjadilah sesuatu yang diinginkan dengan adik ipar tadi. Tapi kita meyakini sebaliknya, ini lain adik ipar kita, ini bini kita. Pada saat nyala lampu kelihatan, lain orang. Maka yang kita yakini itu adalah halal sebagaimana yang kita yakini. Adiknya kan keadaannya juga kita apa namanya kita melakukan kada menolak juga. Jadi kita meyakini apa yang kita yakini. Itu al-umuru bimaqasidiha, tergantung niat apa yang terpatri di dalam hati. Jelas bagi kira-kira. Lain tadi kalau memang nyata-nyata itu sesuatu yang haram, sesuatu yang kayak tadi yang masuk ke kamar kita itu orang lain. Yang sesuatu yang masuk ke kamar kita memang lain orangnya, lain bini kita. Nah, sengaja kita berhubungan dengan inya, maka itu hukumnya tetap menjadi haram kalau kita tahu dari awal. Nah, itu juga yang lain. Misalkan kita disuguhkan minuman kita belang, kada sengaja nih pada saat hari Natal misalnya. Natal karena kawan kita nih, kita besi kawan orang non muslim, pada saat inya hari raya datang pada kita. Ya Allah datang pada kita. Pada saat Natal menelpon, nih datang pang ke rumah satu mat jadi silaturahmi barang. Kita kan merayakan Natalnya, cuman silaturahmi aja. Silaturahmi datang masuk ke rumahnya. Nah minum jar. Minum. Kita kan kada tahu apa yang disuguhakannya nih. Yang disuguhakannya menurut kita kan ini kayak ada busa-busanya, ada es batunya. Oh, ini paling sepret aja jangan kita menurut kita. Sekalinya waktu kita minum, timbul berputar-putar langit timbul berputar-putar. Apa timbul kenapa? Sekalinya diminumi cap orang tua tuh. Nah itu teh manis kan diminuminya. Kita meyakini pada saat kita minum awal itu ini bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang haram, ini sesuatu yang halal. Nah apa yang kita yakini pada saat itu, walaupun pada akhirnya kita minum khamar tadi, pada akhirnya kita minum teh manis, pada akhirnya kita minum yang cap orang tua, maka hukumnya adalah tetap menjadi halal. Jelas lah kira-kira. Tapi jangan jangan bila itu kita tahu kita bertakun. Ini apa nih? Jangan ditakuni, minum aja sudah. Dan kita yakin bahwasanya ini menyuguhkan sesuatu tentang halal, tahu dengan keadaan kita minum yang halal. Kalau kita bertakun dari awal, ini apa nih? Ini anggur merah ya. Ini cap orang tua, bilanya sudah tahu anggur merah cap orang tua dan itu sesuatu yang haram, maka jangan diminum, jangan dilanjutkan lagi. Kalau kita tahu kemudian kita melanjutkan, maka hukumnya adalah tetap menjadi haram. Tapi kalau kita ada tahu bahwasanya itu yang kita minum itu adalah sesuatu yang haram, tapi kita minum, kita meyakini itu sesuatu yang halal, maka hukumnya tetap menjadi halal. Jelas lah kira-kira. Ya. Lanjut lagi. Al-aqlu wa syurbu nang minha al-aqlu wa syurbu idza qusida bihima at-taqwa 'ala al-ibadati fahuwa yusabu 'alaihi wa illa fala. Al-aqlu wa syurbu, makan dan minum, idza qusida bihima, apabila dimaksudkan diniatkan keduanya, at-taqwa 'ala al-ibadah, dengan niat ketakwaan, dan niat ibadah dengan niat ketakwaan atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yusabu alaihi, maka akan mendapatkan pahala atasnya, atas makan dan minumnya. Wa illa fala, amun kada ada niatannya, maka hukumnya hanya perbuatan yang biasa saja. Makanya ketika kita berniat makan itu kan disuruh berniat pada saat makan
Itu di dalam hati pada habis baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan kami rizki yang halal dan barokah. Jadikanlah rizki ini sebagai penguat kami dalam ibadah dan pencegah kami daripada siksa api neraka. Pada saat kita meniatkan itu, pada saat kita di dalam hati tadi bebadah, ya Allah, jadikan makanan ini sebagai penguat kami dalam ibadah, maka berarti kita makan tujuannya, maksudnya adalah untuk sebagai pendukung ibadah kita. Makanya kayak semalam itu di dalam kaidahnya al-amru bisyai'in, masalah amru tuh. Yang al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu, perintah juga terhadap hal-hal yang menjadi pendukungnya. Perintah terhadap sholat, perintah juga terhadap berwudu. Itu kan kemarin kayak itu. Pada saat kita hendak melakukan sholat, ada mungkin kita dalam keadaan lemas, awak kalah. Kalau kita kada makan, kalau kita kada minum, misalnya dalam semingguan kita kada makan, kada minum, kira-kira awak kita kuatlah untuk berdiri. Kada awak. Kira-kira kita sangguplah untuk berjalan mengambil air wudhu, kada awak. Kira-kira amun kada bersaur, misalnya semingguan kita kada makan, kada makan, lalu untuk puasa sangguplah kira-kira. Nah, ada. Jadi niatnya salah satunya adalah makan dan minum juga menjalankan perintah Allah sebagai wasilah kita untuk menguatkan diri beribadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, kita makan dan minum dapat pahala mengerjakan amalan wajib daripada pendukung dan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nah, itu bila kita ada niatan dalam hati, yaitu ulun makan dan minum ini sebenarnya mengerjakan kewajiban Allah sebagai pendukung untuk melakukan sembahyang. Maka dapat pahala makan dan minum tadi, mendapatkan pahala wajib. Jelas lagi kira-kira. Tapi kalau kada kita niatakan, makan dan minum tadi sebagai makan dan minum biasa aja. Makan biasa aja, makan biasa, minum biasa. Kada ada dapat pahala apa-apa. Nah, itu juga guring. Pada saat guring, kita niatkan ulun guring ini supaya mata, supaya awak kada uyuh, supaya mata kada mengantuk, karena pada saat melaksanakan sembahyang subuh. Guring siang, ulun hendak guring siang ini mudah-mudahan karena pada saat malam, pada saat bermajelis, pada saat bersembahyang tarawih, ulun kada mengantuk. Berarti niat kita untuk melakukan suatu perbuatan itu tujuannya untuk wasail ibadah, pendukung daripada ibadah yang kita gawi. Ya, kira-kira. Nah, minha, kemudian lagi di antara contohnya lagi adalah man asaral inabi. Nah, nih. Siapa saja yang asaral inabi, orang nang memeras anggur, biqasdil khaliyati awil khamriyati, dengan niatan khaliyah, menjadikannya cuka, awil khamriyah, atau inya meniatkan untuk menjadikannya khamar. Kalau niatnya tadi adalah dari awal inya memeras anggur tujuannya untuk menjadikan cuka, maka hukumnya halal. Karena cuka halal. Hukumnya halal. Awil khamriyah beda, kalau tujuannya untuk dari awal gasan maulah minuman yang memabuk akan. Nah, itu kalau kayak tuak aren. Ada kalau wali kita tuak aren. Tuak aren itu kalau diminum gasan kesehatan, hukumnya halal. Tapi kalau tuak aren itu memang dijadikan gasan bahan memabukkan, gasan yang mabuk-mabukan, dari awal niatnya gasan memabukkan juga, gasan memabukkan, maka hukumnya menjadi haram. Nah, kalau di ini ada di daerah-daerah Kandangan tuh ada lahang ya. Nah, lahang yang jualan lahang tuh.
Lahang tuh ya itu tuak-tuak aren itu. Kalau inya lahang itu di tujuannya di ulah gasan tadi minuman minuman yang menyehatkan, maka hukumnya halal. Diniat akan gasan apa uh, sesuatu yang halal, maka perbuatannya menjadi halal. Tapi kalau diniat akan untuk sesuatu yang memabukkan, maka hukumnya haram. Sama baju tapai. Nah, baju tapai itu tapainya halal, tapi dengan niatan harus dari awal untuk jamu kah, untuk dijadikan sesuatu yang halal, maka hukumnya menjadi halal. Tapi kalau baju tapai tujuannya gasan untuk pengganti minum-minuman, maka hukumnya menjadi haram. Termasuk soda gembira kah, apakah minum mix sagrip kah, minum obat batuk tuh apa, OBH kumbi atau komik, minum komik itu hukumnya halal lah kalau diminum untuk menjadi obat halal. Tapi kalau diminum sampai nang sekotakan itu diminum sampai berapa 10 renteng kah, 10 kotak minum segelasan tuh jadi niat tujuannya dan tujuan memabukkan. Kullu muskirin hamrun, segala yang memabukkan itu hukumnya hamar. Maka kalau inya sudah dihukumkan sebagai memabukkan, maka hukumnya menjadi haram. Kalau tujuannya gasan dari awal nukar komik gasan supaya mabuk, maka menukar komiknya pun hukumnya haram. Tapi kalau dari awal nukar komik ulun batuk, aduh karena guring malam, tujuannya berarti menukar komik gasan supaya mengobati batuk kita jadi obat, maka hukumnya menjadi obat. Apa yang bahaya tuh dextromertopan. Nah, itu kalau itu tuh orang yang kada berduit aja menukar. Ada kawan nukar kada kawan nukar obat nukar dextromertopan. Lanjut, minha di antara lain contohnya yang lain juga. Al-hajru fawqa salasati ayyamin fa innahu haramun. Inna qasadal hajra wa illa fala. Al-hajru tidak bertegur sapa. Nah, ada bertegur sapa. Salah sati ayamin, lebih daripada 3 hari. Fa innahu haramun, maka hukumnya haram. Kita lawan kawan kita ada peteguran lebih pada 3 hari, hukumnya haram. In itu lain in qasodal hajra, apabila hal tersebut diniatkan memang ada bertegur sapa. Wa illa fala, tapi amun kada ada niatan untuk tidak bertegur sapa, maka hukumnya kada apa. Ya, kita lawan kawan kita kada hendak berteguran, aku kan hendak berteguran tuh Bang lawan sidin. Pokoknya pada saat muncul di dalam hati, aku kada hendak berteguran, aku bermusuhan dan lawan sidin. Nah, lebih pada 3 hari itu hukumnya haram. Dari awal berniat kada hendak berteguran lawan sidin itu maka hukumnya haram, kayak apapun keadaannya hukumnya haram. Tapi kalau kita kada menegur orang lebih pada 3 hari, berdosa lah. Kada, karena kita kada kenal lawan sini. Kada kenal lawan sini, biar karena kita tagur tiap hari kan jadi masalah. Jadi kita tuh kan di sekolahan itu banyak kalau orangnya. Ada kelas IPS, ada kelas IPA, ada kelas bahasa. Kada semua yang kita kenal. Karena kita tagur setiap kita tetamu, kadang kita tagur walaupun tetamu lawan sini itu setiap hari. Tapi kadang kita tagur. Berdosa lah ada, karena niat kita memang tidak bertegur. Kita anak menagur takutan nah. Takutan kalau pindah pacar kawan tampilin kawan. Ini dijaga kawan di muka masjid, tolong jagailah jadi. Itu luar biasa. Ada niatan lain tuh. Ya, so kira-kira. Ya. Lanjut.
minha tarqut tibi wa zinati fawqa salasati ayyamin fil mauta ghairiz zawji fa innahu haramun. Tarqut tarqut tayyibi, tayyibi harum-haruman. Tarqut tayyibi wa zinati fawqa salasati ayyamin fil mauta ghairiz zawji fa innahu haramun. In kana biqasdil itu tulisannya hidat kalau hidat lain ihdat lah lain ihdat biqasdil ihdat atau ihdat bisa juga tapi alifnya ke tak maju tuh biqasdil ihdad biqasdil ihdadi wa illa fala ihdad. Tarkut tayyibi meninggal akan memakai wangi-wangian, memakai harum-haruman, wazinati dan juga berhias. Pokok salah sati ayamin lebih daripada 3 hari. Fil mauta bagi orang yang meninggal dunia ghairiz zaujati. Ya ini. Ini gasan beginian. Meninggal akan memakai harum-haruman dan berhias diri lebih daripada 3 hari fil mauta ghairiz zauji terhadap kematian selain daripada suami. Fa innahu haramun maka itu hukumnya adalah haram. In kana biqasdil ihdadi apabila dengan niat dengan tujuan ihdad berkabung. Wa illa fala. Apabila tidak ada niatan berkabung maka hukumnya tidak menjadi apa. Nih ada bebinian misalnya. Bebinian keluarganya meninggal. Bebinian tadi entah itu acilnya kah, entah itu kuitannya kah, entah itu dingsanaknya kah, meninggal dunia. Kemudian ini kan 4 juga di situ karena masih dalam ruang lingkup keluarganya. Maka inya merasa itu keluarganya dan inya berkabung. Paham lah? Inya berkabung untuk masalah keluarganya itu. Inya dalam keadaan menghormati daripada kematian keluarganya tadi. Lebih kemudian inya kada memakai wangi-wangian, kada memakai minyak, kada memakai harum-haruman, kada bermake up, ada menghias diri dikarenakan inya menghormati masa berkabung. Nah, itu hukumnya kalau berkabungnya seorang perempuan bukan terhadap suaminya, hukumnya yang dibolehkan itu hanya 3 hari. Lebih dari itu ada dibolehkan. Beda kalau misalnya ada bebinian itu ditinggal mati oleh suaminya. Maka masa berkabungnya itu sama dengan masa iddahnya. Tapi ada juga para ulama memadahi para ulama memadahi ada sampai 40 hari boleh yang meringankan karena kita ini kan kadang-kadang ada bebinian itu yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan kada ada lagi yang mencari nafkah selain daripada dirinya. Bebinian yang tinggal meninggal oleh suaminya kemudian kada ada lagi yang mencari nafkah yang mengganti suaminya mencari nafkah karena anak-anaknya masih halus. Maka ujar para ulama, sebagian para ulama pendapat nang meringankan walaupun pendapatnya lemah boleh amuninya lebih daripada 40 hari paling kada 40 hari dulu hanya bolehnya berminyak harum, bolehnya bermake up supaya menjaga dirinya, menjaga marwah dirinya. Tapi kalau misalnya inya kada ada kebutuhan lain, misalnya inya kurang sugih aja, ditinggal meninggal oleh suaminya.
ditinggal meninggal oleh suaminya, harta banyak, warisan banyak, kira-kira amun inya dalam keadaan ada begawi, inya berdiam di rumah aja, cukup aja hartanya, cukup aja sanggup gasan inya hidup, maka dituntut paling kada inya menjaga dirinya, jangan sampai berminyak harum, jangan sampai make up sampai habis masa iddah daripada meninggal suaminya. Apabila itu sampai menyerah itu biasanya 3 bulan, 4 bulan 10 hari. Ada 3 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari rasanya. 4 bulan apa ayatnya itu. Yang bebinian ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari. Karena ada beda kalau inya 3 bulan 10 hari itu gasan bebinian yang ditolak, ditambah lagi masa 40 hari untuk masa berkampung. Jadi tarkut tayyibi wazinati fawqa salasati ayyamin fil mauta ghair zawzi fa innahu haramun in kana biqasdil ihdadi wal illa fala. Gasan bebinian tadi, gasan bebinian yang tidak meninggal suaminya, lain suaminya yang meninggal, keluarganya tadi, maka dituntut disuruhi berkabung itu hanya 3 hari. Karena apa? Karena kalau lebih daripada 3 hari, inya kasihan lakinya, kasihan suaminya. Suaminya di rumah kalau perlu juga melihat perlu juga inya berharum-haruman, mencium bininya dalam keadaan harum, melihat bininya dalam keadaan bungas, itu perlu juga. Yang mati lain lakinya, apalagi yang mati itu tetangganya, laki tetangganya. Tapi nya kada pakai macam-macam, maka hukumnya haram. Lanjut lagi. Minha, diantaranya lagi, idza akhadad da'inu malal madini. Nah nih, dengar. Idza akhadat da'inu malal madini biqasdil istifa'i awis syariqati fala yuqta fil awal wa yuqta'u bisani. Apabila seseorang ad-da'in yang memberikan pinjaman, yang memberikan hutangan, mengambil akhadat da'in, orang yang memberikan hutangan mengambil malal madini, harta barang daripada orang yang dihutanginya, biqasdil istifai, dengan niat untuk membayar hutang. Dengan barang ini aja kan gua ambil barangnya supaya ini nih lawas benar kada bayar hutang nih. Nah, lawas benar kada bayar hutang. Lalu kita cari barang-barangnya, kita cari hartanya. Apa hartanya yang sebanding dengan hutangnya kepada kita. Misalnya ini minjam duit lawan kita 10 juta. Sepeda motornya harganya 10 juta. Kita ambil sepeda motornya dengan niat ikam bayar hutang pakai yang ini ya. Ambil sepeda motor dengan niatan bahwasanya ikam kan mau bayar hutang loh. Barang ini aja bisa ikam bayar hutang. Nah, kita ambil bapadah kah, kada bapadah kah? Tapi biqasdil istifa, dengan niat bahwasanya itu gasan membayar hutang, maka hal tersebut menjadi paliyukto, tidak dianggap sebagai mencuri. Awis syarikoti, tapi dianggap pencurian apabila kada ada niat istifa tadi. Maka hukumnya itu fala yuqta fil awwali, maka tidak dipotong tangan dengan niatan istifa tadi. Apabila seseorang mengambil barang orang lain dengan niatan tujuan yang berhutang tadi ada bayar dengan tujuan untuk sebagai pengganti bayaran hutang, wa yuqta'u pisani, tapi amun dengan niat mencuri, dengan niat pencurian, kada ada niat untuk membayar hutang, maka tetap dihukumkan potong tangan, artinya haram. Mengambil barang orang lain dengan tidak ada niatan sebagai pembayaran hutang, hukumnya tetap haram. Nah, misalkan dulu. Minha, diantaranya lagi, kinayatut tolaki wa ghairihi. Kinayatut tolaki wa ghairuhu. Ini dulu. Kinayatut tolaki wa ghairihi. Wa ghairihi. Kinayatut tolaki wa ghairihi. Kinayah dalam tolak ataupun nang lain selain daripada tolak. Ghairinya ghairi tolak. Ghairi tolakin. Hi yang balik kepada tolak. Kinayatu
kinayatut talaqi wa ghairi. Kinayah di dalam kinayah itu kan apa? Majas lah apa bahasanya tuh kinayah itu kata-kata tidak langsung. Kata-kata tidak langsung dalam masalah tolak. Wa ghairihi ataupun kata-kata yang lain selain daripada tolak tapi kata-katanya tidak langsung. Qala zauju berkata seorang suami anti khaliyatun in qasada bihi talaqa tuliqat wa illa fala. Nah, seorang suami bepadah anti khaliyatun bepadah kepada bininya, ikam bebas aja sudah. Nah, ikam bebas aja, terserah ikam aja lagi. Ikam terserah aja lagi sudah sana. Nah, itu khaliyah itu kayak itu. Ikam terserah aja lagi sudah sana. Nah, kemunyakan sudah lakinya. In qasada bihi talaqa apabila tujuannya kata-kata tadi qasada bihi talaqa niatnya adalah niat tolak maka tulikot maka binian tadi talak walaupun kadang mengucapkan ikam aku talak kayak itu nauzubillah ada bepadah kayak itu tapi tujuannya daripada kata-katanya teh sudah terserah ikam aja lagi ikam hendak bulikah terserah aja ikam hendak manakah terserah aja nah tapi dengan niatan bahwasanya itu adalah tolak maka tulikot si binian tadi tertolak tapi bila inyak ada niatan wa illa fala maka tidak ada tolak baginya habis itu sampai di sini ada pertanyaan kah? Ada Ustaz. Ini ada apa? Ustaz ini kan misalkan dulu nih beli barang itu dari tempat orang, kemudian tapi barang ini masih bertakun-takun dia Ustaz. Kemudian ulun beli barang ke tempat kawan. Nah tempat kawan ini jual nakon harga jual gitu, nah harga lah pokoknya. Tapi ulun ini minta informasi juga dari orang gitu nah. Misalkan beli apa gitu lah. Kayak beli barang gitu nah. Tapi ulun belinya di tempat kawan. Nah itu taruh apa aja loh Ustaz? Bahasa hilang dari peredaran Kalau misalnya saat belum kan nih mau beli barang gitu nah pertama tuh beli barang di tempat orang cuman Jepang istilahnya tuh kayak betakun Jepang lawan orang gitu nah berapa harga barang ini beda ulun dia betakunan kawan gitu nah harganya berapa cuman ulun nih juga apa mau tahu juga kualitas nih barang itu nah tapi betakunnya tuh dengan orang lain tapi belinya tuh di tempat kawan itu ya Pak Ustaz belum dapat Bian hendak beli barang di wadah kawan atau mau beli orang lagi lah misalkan ulun mau beli apa nih mau beli barang gitu nih beli barang pertama tuh toko di tempat orang dulu tempat orang di toko di tempat orang beli barang di tempat orang takon ke orang anak toko ini kayak kualitas barangnya seperti apa gitu kemudian ulun toko kawan juga kebetulan di toko barangnya sama cuman ulun ini kan apa nih betakun juga kualitasnya tuh dengan orang lain tapi belinya itu di tempat kawan satu gimana satu hukumnya kalau sebenarnya kayak ini kalau pian belum ada akadnya kan tujuannya itu kalau misalnya ada akad dari awal akad akan aku beli ini ya, misalnya kayak itu tuh nang kada boleh itu kan kalau misalnya kita masih belum ada akad pembelian maka hukumnya kada jadi kada apa-apa kita betakun barang tuh kita misalnya masuk ke toko A masuk ke wadah Dede dulu tokonya Dede betakun harganya di situ
jalan ke wadah dede, betakon ke toko dede, betakon harganya di situ berapa harga barang ini. Tapi dede ini orang lain lah, orang lain tahu harganya. Misalnya kita hendak nukar HP di wadah dede dijualnya 200.000. Karena kita berjalan lagi, kita kan menakuni dulu harganya, 200.000. Berjalan lagi ke tokonya nang lain, ke toko nang lain. Setelah berjalan ke toko nang lain, ada juga barang yang sama, harganya 150.000 dengan kualitas yang sama. Kalau sebelumnya kita kan ada perjanjian untuk membeli itu, ada perjanjian untuk membeli bahwasanya ini kutu kari atau ini kutu ini ku DPI, ada perjanjian seperti itu, akan jadi masalah karena belum ada akad yang terjadi. Tapi kalau misalnya yang terjadinya tuh kayak ini, pian masuk ke tokonya Dede, ada HP harga 200.000, pian tukari sudah. Nah, pian tukari sudah ditukari, berjalan lagi, datang ke wadah ke toko yang lain. Masuk ke toko yang lain, ada barang yang sama, harganya 150.000. Lalu pian berbulik lagi ke toko Dede tadi. Nah, ada jadi gin. Ulun buliki. Lalu minta duitnya sini. Akhirnya pian ambil. Nah, itu nang kada boleh itu. Kada boleh membulik akan barang yang sudah diakadkan kalau inya kada ada khiyar. Kalau kada ada perjanjian sebelumnya. Membatalkan akad yang sudah terjadi itu hukumnya haram. Tapi kalau sebelum pian memilih-pilih barang, memilih-milih toko, sebelum terjadinya akad, maka hukumnya kada apa-apa. Akad itu nang maulah menjadi halal atau haramnya barang itu. Nah, kira-kira sebelum ada akad, bila bertahun-tahun aja, ada jadi masalah. Tapi kalau misalnya akadnya sudah terjadi, sudah di DPI dia sudah. Kalau sudah pian DPI, pacangan pian lunasi itu pian sudah pian di DPI dulu karena ini barangnya bagus nih, kan ada kira-kira langka nih barangnya, pian DPI dulu 50.000. Karena aku ambil barangnya selajur lunasi, ternyata dikira HP itu cuma ada di wadah Dede. Habis berjalan 1 meter 2 meter banyak hamburan HP-nya tuh. Misalnya barangnya kayak misalnya selawar lah. Kemudian mencari kemana-mana, selawar kada dapat. Ternyata dapatnya hanya di wadah Dede. Lalu gara-gara kesenangan, kehibungan melihat barang itu ada, lalu di DP terlebih dahulu. Karena mau kada membawa duit. Ada membawa duit banyak. Di DP tolong disimpankan dulu. Pada saat pian DP itu, yang berjalan lagi, tetamu lagi barang yang sama, banyak hambur dan harganya lebih murah. Lalu pian mau ulah kada jadi di wadah Dede, itu hukumnya kada boleh, hukumnya haram. Jelasnya kira-kira. Pilihnya sudah ada akad yang terjadi, selesaikan akad itu sampai selesai. Kecuali ada